Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Waliono, guru SD Negeri 1 Kembangsari, CGP Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya didampingi oleh fasilitator saya yaitu Ibu Sulistiani dan pengajar praktik saya Bapak Ibnu Jarir. Rancangan tindakan untuk aksi nyata adalah sebagai berikut. Latar belakang, sekolah adalah institusi pembentukan karakter. Makna pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, penting sekali penerapan budaya positif di sekolah dalam pembiasaan sehari-hari untuk penanaman budi pekerti siswa. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan yaitu membangun budaya positif di sekolah dengan pembuatan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melanggar peraturan akan mendapatkan hukuman yang cenderung mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata yang pertama membantu proses belajar mengajar yang menyenangkan bagi murid, membangun hubungan positif antara guru dengan murid, membiasakan murid menerapkan budaya positif, menciptakan murid yang mempunyai disiplin diri yang kuat, membentuk murid yang merdeka dan bertanggung jawab. Tolok ukur dari aksi nyata yaitu yang pertama terwujudnya murid yang aktif dan semangat dalam belajar. 2. Guru dan murid saling menyayangi, menghormati, dan juga saling peduli. 3. Terbentuknya kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan murid. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang dilakukan yaitu menyampaikan gagasan kepada kepala sekolah, diskusi mengenai langkah konkret yang akan diambil, mengadakan rapat dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk penentuan jadwal sosialisasi, penerapan budaya positif dilakukan pada minggu ketiga, membuat kesepakatan untuk mewujudkan kelas impian, mendesain kesepakatan kelas, mengusulkan kepada rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif, dilakukan pada minggu keempat. Koordinasi dan kolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas dilakukan pada minggu keempat. Memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat dilaksanakan secara berkala. Dukungan yang dibutuhkan untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4 yaitu 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat murid, orang tua murid, dan komite sekolah agar tindakan yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar. 2. Dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman budaya positif dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 1 Kembangsari dan juga Bapak Ibu Guru SD 1 Negeri Kembangsari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita membacakan hamdalah bersama-sama. Baik. Acara yang pada intinya yaitu hari ini Pak Waliono ingin menyampaikan diseminasi dengan judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Waliono. Silakan.
Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kembangsari, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman seperjuangan, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kembangsari. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari yang cerah ini kita bisa bersama-sama berkumpul. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan destinasi tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru, teman-teman semuanya, staf pengajar SD Negeri 1 Kembangsari yang telah bersedia untuk bersama-sama saya belajar tentang pemahaman budaya positif di sekolah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan intinya tentang pengalaman budaya positif di sekolah atau di satuan pendidikan. Konsep inti daripada budaya positif itu ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Di antaranya adalah tentang yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu beberapa hal atau hal-hal pokok yang akan kita pelajari bersama pada siang hari ini. Kita awali dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, pada beberapa waktu yang lalu atau beberapa sistem kurikulum atau pendidikan yang telah dilaksanakan pada masa-masa yang lalu, itu terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa saja miskonsepsi atau salah konsepsi atau salah pemahaman yang kalau dalam bahasa Jawa itu salah kaprah, ya, yang terjadi di satuan atau lingkungan pendidikan berkaitan dengan siswa atau murid. Ini ada beberapa hal, Bapak Ibu Guru. Di antaranya yaitu yang pertama, ilusi guru mengkontrol murid. Jadi seolah-olah bahwa yang mengkontrol murid itu adalah guru. Nah, itu menurut paradigma baru itu miskonsepsi atau tidak sesuai. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, jadi ada pandangan bahwa penguatan positif efektif itu sangat bermanfaat. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga termasuk miskonsepsi setelah mempelajari kurikulum paradigma baru. Kemudian yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa
Nah, ini juga menjadi miskonsepsi ya tentang teori kontrol ya terhadap murid atau peserta didik. Kemudian kita sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang pendidik, ini harus mengubah paradigma tadi dari yang lama ya, paradigma stimulus respon menjadi ke pendekatan teori kontrol ya. Stimulus respon yang akan kita rubah ke teori kontrol terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, ini adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama. Ini kita rubah menjadi realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Karena setiap individu, setiap manusia, setiap peserta didik itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini kita rubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, jadi bahwa gambaran setiap orang itu tidak bisa disamaratakan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kita rubah ke teori kontrol menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dari yang ingin menyamakan dengan kita menjadi memahami pandangan orang lain. Nah, ini titik perbedaannya di sini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu paradigma lama. Kemudian kita rubah dengan teori kontrol menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku itu mesti ada maknanya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kita rubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini kita rubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini paradigma lamanya atau stimulus responnya. Ini menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah itu paradigma lama ya, diubah menjadi dengan teori kontrol menjadi model berpikir win-win solution atau sama-sama menang. Tidak ada yang merasa dikalahkan. Selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi yang diharapkan disiplin di sini bukan karena keterpaksaan, bukan karena faktor dari luar atau faktor ekstrinsik, namun yang diharapkan adalah lahir dari kesadaran diri. Jadi muncul dari faktor intrinsik. Nah, sebelumnya kita perlu memahami dulu ya, disiplin itu apa? Disiplin berasal dari bahasa Latin ya, disiplina yang artinya belajar. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Jadi anak-anak sudah betul-betul sadar, murid itu sudah betul-betul sadar tanpa takut dengan hukuman dan tanpa mengharapkan suatu hadiah atau penghargaan. Itulah yang dinamakan disiplin positif. Kemudian kita juga setelah mempelajari disiplin positif, kita akan mengulas tentang nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari segala latar belakang atau perbedaan suku, agama, ras, kemudian latar belakang ekonomi dan lain sebagainya. Jadi yang namanya nilai kebajikan universal itu telah meninggalkan semua perbedaan-perbedaan yang ada ya, dari semua latar belakang yang ada. Kemudian contohnya apa saja Bapak Ibu? Nilai
kebajikan itu ini bisa kita lihat dari beberapa sisi ya. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang bersumber dari profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila. Kemudian dari PYP juga mempunyai pandangan atau contoh nilai kebajikan, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu contoh dari PYP ya. Kemudian dari segi keterampilan hidup, ini ada beberapa nilai kebajikan universal, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal ini yang di akhir-akhir zaman ini sudah banyak yang luntur dari peserta didik atau dari murid-murid kita semua, Bapak Ibu, sehingga kita perlu merubah paradigma yang dulu itu kita rubah dengan paradigma yang sekarang atau yang baru. Baik, untuk selanjutnya di sini saya juga akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu dari sekian banyak kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang akan saya sampaikan atau kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan pokok, Bapak Ibu, yang terdiri dari makanan, pakaian, rumah, keamanan, kesehatan, pendidikan, ya, kalau dalam bahasa umum ini kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kemudian ternyata manusia itu memiliki kebutuhan juga akan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini bisa berupa kerjasama, ya, menjadi bagian dalam kelompok, ya, kemudian diperhatikan, ya, itu masuk dalam kasih sayang dan rasa diterima. Karena ketika seseorang atau suatu individu ini tidak bisa mencukupi kebutuhan ini, maka juga akan ada sesuatu yang kurang. Ya, akan ada sesuatu yang kurang dalam kebutuhan dasarnya yang belum bisa terpenuhi. Kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Nah, ini berkaitan dengan harga diri, ya, rasa ingin dihormati, diakui, dianggap, ya, kemudian ingin berprestasi, ingin memimpin. Nah, ini masuk pada penguasaan, kebutuhan akan penguasaan. Dan kita sebagai manusia juga ternyata memiliki kebutuhan akan kebebasan, ya. Apa saja itu biasanya terdiri dari mandiri, ya, mencoba hal baru, memiliki pilihan, ya, mengendalikan diri. Ini berkaitan dengan kebebasan, ya. Namun dalam paradigma baru nanti kebutuhan ini, ya, nanti ada kebutuhan kebebasan, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Karena kebebasan kita itu dibatasi oleh hak-hak orang lain, ya. Jadi bukan kebebasan yang tak terbatas, namun kebebasan yang dibatasi oleh hak-hak orang lain. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian ternyata kita juga butuh kebutuhan akan kesenangan.
Jadi kalau dalam hidup kok tidak ada humor, tidak ada tertawa, tidak ada bermain, tidak ada antusiasme, itu maka kita seperti robot ya. Jadi emosi kita ini sepertinya tidak tersalurkan dengan baik ya, gitu. Maka ini diperlukan ya, tidak hanya anak-anak ya, mulai dari anak, remaja, dewasa sampai tua, itu kita membutuhkan kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya kita juga belajar tentang motivasi perilaku manusia. Mengapa manusia itu bertingkah laku atau melakukan sesuatu hal dalam hidupnya? Ini ternyata di sini ada motifnya, Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maka seseorang melakukan sesuatu. Ya, jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya murid kita mengerjakan tugas, ternyata karena takut dengan hukuman dari Bapak Ibu guru. Nah, ini sebagai motif yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, misalnya saya bekerja keras ya, istilahnya berusaha untuk mematuhi segala aturan untuk mendapatkan penghargaan dari ibu kepala sekolah misalnya. Nah, ini termasuk dalam motif yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, bisa dari atasan, bisa dari pasangan hidup, bisa dari komunitas ataupun dari teman. Motif yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga hal tadi, yang ketiga inilah Bapak Ibu yang motivasi perilaku manusia yang terbaik. Bukan karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ya. Jadi kita istilahnya itu bekerja keras sesuai aturan ya, berangkat pagi itu bukan karena untuk menghindari hukuman ini ya, bukan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, tetapi cenderung ke sini untuk menjadi yang kita inginkan karena kita menghargai diri kita sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, biasanya yang terjadi ini berkaitan dengan melanggar kesepakatan ya, atau aturan. Itu ada tiga hal, yaitu yang pertama hukuman ya, berupa fisik atau psikis, bersifat satu arah. Ini kalau hukuman ya. Jadi kalau yang diterima tadi adalah hukuman, itu biasanya berupa hukuman fisik atau psikis, kaitannya dengan kejiwaan, bersifat satu arah. Jadi kalau kita menghukum murid atau anak itu hanya dari kita saja, satu arah itu. Kemudian tidak terencana ya, tidak terencana. Misalnya anak tidak pakai topi, kamu keliling lapangan. Nah, ini tidak terencana ya, tiba-tiba gitu. Murid tidak dilibatkan. Jadi ya itu keputusan dari si pemberi hukuman seperti itu. Nah, yang kedua konsekuensi. Ini tingkatannya lebih baik daripada hukuman. Jadi setingkat lebih baik. Kalau hukuman itu biasanya hanya satu arah, tidak melibatkan siswa. Kalau konsekuensi biasanya sudah ada pelibatan, diciptakan secara bersama, terencana, disepakati, dan guru memonitor. Ya, guru memonitor. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi ini, murid tetap tidak nyaman. Nah, yang terakhir dan yang terbaik yang bisa kita lakukan ini sebetulnya adalah yang ketiga ini, restitusi, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri dari proses menciptakan kondisi, memperbaiki kesalahan daripada peserta didik atau murid, sehingga dalam paradigma baru yang diharapkan adalah restitusi ya, meninggalkan hukuman, konsekuensi, dan kita menuju pada restitusi. Nah, ini kita juga mempelajari 5 posisi kontrol guru. Apa saja 5 posisi kontrol guru? Ini dari yang terbawah ya, terbawah itu dari yang paling kejam ya, istilahnya itu, yaitu penghukum. Guru sebagai penghukum. Oh, kamu salah, kamu seperti ini, jadi lari keliling lapangan atau bersihkan WC. Nah, ini penghukum. Nah, ini anak betul-betul merasa frustasi di sini ya, gitu.
biasanya ini dengan kekerasan fisik dan bahasa, juga psikologinya anak juga kena. Yang kedua, ini sudah lebih mendingan daripada penghukum. Posisi kontrol guru yang kedua, pembuat rasa bersalah, ya, pembuat rasa bersalah. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, ini contoh penerapannya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Jadi ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau yang diterapkan adalah penghukum, guru sebagai penghukum, maka silakan kamu hormat pada bendera selama 1 jam atau mungkin 10 menit. Nah, ini berarti posisi guru sebagai penghukum. Tetapi kalau ke pembuat rasa bersalah, nah ini berapa kali kamu harus diberitahu, kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu guru. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Jadi anak akan tergugah perasaannya. Oh iya, saya kemarin sudah diingatkan kok lupa lagi. Nah, anak akan ada perasaan rasa bersalah. Maka di sini pembuat rasa bersalah. Kemudian misalnya ini ada lagi yang kaitannya dengan posisi sebagai teman. Ada anak tadi yang tidak memakai atribut lengkap, kemudian bapak ibu guru menyampaikan, ayo dong kamu ikut aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu untuk sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa, tapi lain kali jangan diulangi. Nah, ini posisinya sebagai teman, ya, itu posisinya sebagai teman. Kemudian ini sebagai pemantau contohnya. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya seperti apa. Nah, dikembalikan pada aturan atau konsekuensi. Ini berarti guru posisi kontrolnya sebagai pemantau. Kemudian nah, ini ketika guru sebagai manajer, murid tidak memakai atribut, maka apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, ini posisinya kita sebagai guru diharapkan seperti ini Bapak Ibu, yang terakhir yaitu manajer. Jadi ditanyakan apakah kamu tahu kesalahanmu, kemudian bagaimana memperbaikinya. Nah, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bukan juga sebagai teman, bukan sebagai pemantau, tetapi posisinya sebagai sini manajer. Jadi ada jalan keluarnya, solutif gitu ya, kalau dalam bahasa gaulnya solutif seperti itu. Kemudian nah ini Bapak Ibu, kalau ada seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang diterapkan dari kelima tadi, kalau menurut Bapak Ibu guru semua, itu masuk posisi kontrol yang mana? Kalau ini, kalau menurut Bapak Ibu guru, dari tadi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, dan juga manajer. Nah, ya Bu Yuli monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Waliono. Menurut saya dengan posisi kontrol seperti itu guru sebagai membuat rasa bersalah. Karena itu menjadikan anak itu berefleksi terus apa yang dia lakukan tadinya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, jadi ibu sangat kecewa. Jadi memang ada kata-kata kuncinya ketika ini kata kuncinya pada ibu sangat kecewa. Ini masuk pada yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Jadi yang disampaikan Bu Yuni tadi tepat sekali, itu. Kemudian ini lagi masuk Bapak Ibu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, kalau yang ini, kalau menurut Bapak Ibu kira masuk yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai manajer atau pemantau? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kira-kira masuk sebagai apa? Kalau yang ini? Menurut saya itu sebagai teman Pak, karena ikut membantu dari apa yang dilakukan anak tadi. Ya betul Bu. Jadi ini ada juga perlu kita perhatikan, yaitu beberapa kata kuncinya. Ya, kalau tadi ada kata-kata sangat kecewa, ya, sangat merasa
bukan pembuat rasa bersalah. Kalau ini kata kuncinya adalah ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Jadi seperti diberi kesempatan ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah ini posisinya sebagai teman, oke, betul sekali. Nah kalau yang ini kira-kira posisinya sebagai apa? Patuhi aturan saya atau awas. Nah, apa Bu? Iya betul sekali. Ada masih ada lagi Bu? Ya, ini hampir sama dengan yang tadi. Ya. Peraturannya apa? Nah, gitu. Nah ini yang terakhir. Kalau dengan kata-kata seperti ini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kira-kira posisinya sebagai apa Bapak? Iya betul sekali Bapak Ibu sebagai manajer. Oke, kita lanjutkan. Nah selanjutnya tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, mengapa kok keyakinan kelas? Ya, jadi ini kaitannya dengan tata tertib atau aturan. Keyakinan kelas. Mengapa kok yang diambil keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah nanti apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Akan kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Ya. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi keyakinan kelas itu atau keyakinan itu berupa pernyataan-pernyataan universal dan biasanya lahir dari kebaikan, nilai-nilai kebaikan universal yang di depan tadi sudah saya sampaikan. Ya, ada kejujuran, ada kerjasama, saling menghormati, tanggung jawab. Nanti turunnya ke keyakinan kelas ini. Oke? Pernyataan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Oke? Jadi positif, tidak ada negatifnya. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau warga sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, jadi ditetapkan bersama antara guru dan siswa. Kalau sekolah berarti antara guru, kepala sekolah, siswa, wali murid dan juga komite sekolah. Itu kalau untuk keyakinan sekolah. Kalau untuk kelas ditetapkan bersama antara guru dan siswa. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bukan pakem seperti ini terus tidak bisa dirubah. Kalau keyakinan kelas ini sangat dinamis, jadi bisa berubah setiap saat asal menuju ke hal yang lebih positif lagi. Nah ini contoh keyakinan kelas 6. Ya, yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati. Kemudian selalu bekerja sama, saling membantu dan gotong royong, mengambil keputusan dengan musyawarah, mengerjakan tugas dengan disiplin, selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah, membudayakan membaca karena kebetulan di tempat kita itu ada pojok baca, ya maka di sini membudayakan membaca, ya literasi membaca. Kemudian yang terakhir semangat belajar. Nah itu contoh keyakinan di kelas 6 yang beberapa waktu yang lalu sudah saya susun bersama murid-murid atau siswa kelas 6. Jadi murid dilibatkan, murid memberikan masukan, kita sebagai guru hanya menampung saja. Apa yang anak-anak inginkan, apa yang anak-anak ingin capai, nah itu nanti masuk ke keyakinan kelas. Nah selanjutnya Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya karena ada 3 langkah di sini, sehingga dinamakan segitiga. Kemudian restitusi ini adalah proses, suatu proses untuk memperbaiki atau memulihkan ya dari kondisi gagal kepada kondisi sukses atau berhasil. Nah ini suatu proses dialog antara guru dengan murid agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Nah ini menstabilkan identitas ya, contohnya seperti apa, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa ya, asal tidak diulangi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah ini ketika kita
berusaha menstabilkan identitas dari suatu persoalan yang dihadapi oleh anak. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi guru bukan yang maha sempurna, ya, tapi pernah melakukan kekeliruan. Ya, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ini menstabilkan identitas. Kemudian bapak atau ibu guru itu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, ya, tetapi bagaimana pemecahan atau solusi masalah itu yang penting. Nah, itu dalam menstabilkan identitas. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah beberapa hal bisa diterapkan saat menstabilkan identitas dari murid yang mengalami masalah. Nah, yang kedua, validasi tindakan salah. Nah, ini contohnya, ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh siswa. Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati dari keyakinan kelas yang ada, ya? Ini hubungannya dari keyakinan kelas tadi. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini tahap yang terakhir, atau menanyakan keyakinan. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian saya kemarin juga ada 2 kasus, ya, yang saya tangani sebagai guru kelas 6 melalui segitiga restitusi. Nah, ini salah satunya akan saya sampaikan pada pertemuan saat ini, ya. Ini sesuai dengan 3 tahapan tadi, Bapak Ibu. Jadi walaupun murid itu sesalah apapun, kita tetap ramah, ya. Jangan langsung menghakimi. Jadi kita berusaha untuk ramah terhadap siswa, sehingga siswa itu betul-betul mengeluarkan unek-uneknya terhadap kita. Itu. Ya, ini kebetulan kemarin pas masuk ini rambutnya itu betul-betul merah membara, Bapak Ibu. Jadi ini kelihatan juga. Nah, ini merah sekali, ini blok semua. Jadi ini warna merah full total. Ya, tadi mohon maaf, ini tadi saya lupa untuk audio. Nah, jadi 3 tahap tadi tetap diterapkan, yaitu menstabilkan identitas, jadi supaya anak itu lebih tenang menjawab, gitu, ya. Jadi distabilkan dulu. Kemudian nanti masuk pada validasi tindakan salahnya itu. Anak melakukan itu pasti ada alasannya. Itu disampaikan pada anak. Mengapa kok rambutnya dicat merah? Ya, seperti itu. Nah, ini menanyakan keyakinan, ya. Setelah validasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah.
Kemudian dalam segitiga restitusi ini juga dicari jalan keluarnya. Jalan keluarnya dari permasalahan yang anak hadapi. Tapi anak yang menentukan sendiri dari masalah ini kira-kira apa yang akan dilakukan oleh murid. Nah, ternyata ini anak ini bersedia untuk sebagai konsekuensinya itu bersedia untuk mengubah warnanya kembali, ya. Warna rambutnya tadi yang tadinya merah kemudian dikembalikan lagi ke warna hitam, ya. Seperti itu. Ya, demikian Bapak Ibu tentang disiplin dan budaya positif yang saya sampaikan. Dalam penerapannya disiplin positif, guru dengan nilai dan perannya harus mampu membuat lingkungan sekolah menjadi positif dengan memberlakukan budaya positif di dalamnya, ya, atau di lingkungan sekolahnya. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala waktunya. Selanjutnya saya kembalikan pada Bu Eva sebagai moderator. Kalau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, terima kasih atas paparan diseminasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Waliono. Di sini adakah yang ingin menyampaikan pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Waliono? Baik, monggo untuk Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan sedikit bertanya. Pada dasarnya semuanya materi yang disampaikan oleh Pak Waliono sangat bagus, sudah sangat jelas. Akan tetapi masih ada sedikit yang belum saya pahami tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Mohon dijelaskan kembali tentang miskonsepsi teori kontrol yang menurut saya kurang begitu paham. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, monggo ingin dijawab langsung oleh Bapak Waliono, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Yuni, pertanyaan yang luar biasa tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi pada intinya itu kalau dulu itu kan pembelajaran itu berpusat pada guru, ya. Jadi guru itu segala-galanya, sebagai sumber ilmu, sebagai pengontrol murid 100%. Jadi seolah-olah itu kalau tidak ada guru itu murid itu ya tidak akan bisa hidup lagi seperti itu, tidak akan bisa belajar lagi. Nah, ternyata itu adalah sesuatu yang keliru. Jadi miskonsepsi itu kesalahpahaman, ya, dari cara pandang yang lama, ya. Ketika ini guru mengontrol murid, jadi guru itu betul-betul menguasai murid 100%. Nah, ini kan miss, ya. Kalau dibandingkan kita mempelajari kurikulum merdeka yang baru, ini kan bertentangan. Jadi miskonsepsi, ya, atau perbedaan pandangannya, itu, ya, perbedaan pemahamannya. Kalau dulu itu guru mengontrol murid, ya. Kalau sekarang itu guru itu menuntun, membersamai murid dalam belajar. Nah, seperti itu. Kemudian yang dulu itu penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata penguatan positif itu seperti pemberian reward, pemberian hadiah, pemberian pujian itu ternyata hanya ilusi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada suatu penelitian yang menyampaikan kalau penghargaan itu ternyata hanya bersifat semu. Artinya apa? Karena bisa mematikan kreativitas dan daya juang dari seseorang. Ketika tidak ada penghargaan, ya sudah, maka mereka tidak akan kreatif lagi. Ketika tidak ada hadiah, ya sudah, saya tidak akan bekerja keras lagi, saya tidak akan disiplin lagi. Nah, maka di sini ini hanya ilusi. Jadi penguatan itu, penguatan positif itu ternyata efeknya juga tidak sebagus seperti yang pandangan kita terdahulu, seperti itu. Kemudian
kritik ya, dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dulu ada pandangan seperti itu ya, jadi ketika dikritik dan orang dibuat merasa bersalah itu akan karakternya akan kuat. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ternyata itu justru bisa menyakiti perasaan individu yang bahkan sampai tua itu terbawa seperti itu. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah itu juga ternyata tidak tepat. Mungkin seperti itu Bu Yuni. Jadi miskonsepsi atau salah pandangan seperti itu ya. Mungkin itu Bu Eva sebagai moderator yang akan saya sampaikan. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi setelah ini. Mungkin sudah tidak ada. Langsung saya tutup saja acara pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah, saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kembang Sari, di mana paparan yang disampaikan Pak Waliono itu sudah sangat lugas, jelas, kemudian juga sistematis mengenai budaya positif, di mana budaya positif itu sangat bermanfaat sekali bagi sekolah kita, terutama di SD Kembang Sari. Dengan adanya CGP di Kembang Sari ini membuat teman-teman bisa bergerak mengikuti jejak Pak Waliono. Dimana dari materi yang dipaparkan oleh Pak Waliono, saya mengambil satu, yaitu keyakinan kelas. Dimana keyakinan kelas itu sangat penting untuk sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Dengan adanya keyakinan kelas, anak-anak merasa dia sangat meyakini apa yang telah dia inginkan, kelas seperti apa yang dia diinginkan, dengan cara yang pertama yaitu musyawarah, kemudian anak-anak memberikan pendapat, kemudian guru memilih pendapat-pendapat anak. Jika ada pendapat yang sama maka diambil dari salah satunya, kemudian dari keyakinan itu bisa dibuat dan disepakati oleh guru dan anak-anak dengan cara saling menandatangani. Dan dengan setelah ada kesepakatan keyakinan kelas itu, anak merasa memiliki bahwa keyakinan itu dilakukan dengan secara sadar, maka dari itu pasti anak akan mematuhi keyakinan yang telah dilakukannya. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nur Wahyuni selaku teman sejawat dari Bapak Waliono, yang mana Bapak Waliono adalah CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Temanggung. Di sini saya akan menanggapi dari pemaparan Bapak Waliono tadi dalam pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yang mana dari secara keseluruhan pemaparannya sudah sangat bagus sekali, sangat baik, aktif, penguasaan materinya juga sangat bagus. Di sini saya akan menanggapi satu poin, yaitu tentang segitiga restitusi, yang mana dalam segitiga restitusi ini saya merasa sangat bagus untuk diterapkan di pembelajaran di sekolah. Saya rasa dari tahapan-tahapan yang ada dalam segitiga restitusi ini, yang mana yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Dari tahapan-tahapan ini kita akan menemukan apa ya yang ada dalam anak itu,
Misalnya saja anak itu mempunyai kegagalan ataupun tindakan yang kurang tepat, sehingga dari tahapan-tahapan ini anak akan menemukan solusi jalan keluar untuk menjadi yang lebih baik, untuk tindakan yang lebih bagus, sehingga dia bisa merasa tidak gagal lagi, sehingga sukses dalam tindakan maupun kepribadiannya. Dari secara keseluruhan ini sangat mendukung sekali dalam menerapkan budaya positif, sehingga anak itu menjadi lebih bagus lagi tindakan, perbuatan, jati diri dia juga akan muncul dalam diri dia sendiri, sehingga akan menjadi manusia yang berperi kemanusiaan. Kiranya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Mbak?